Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alfana Ibnu Sobari dengan NIM C1C022066. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar hukum pajak penghasilan, bagaimana tugas dari dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2, Pak Wirmi Eka Putra. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya. Untuk yang pertama, konsep dasar hukum pajak penghasilan. Pengertian dan dasar hukum pajak. PPh menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak penghasilan biasa disebut dengan pajak penghasilan 25 atau PPh 25, yaitu pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Unsur pokok pajak apa aja sih? Yang pertama yaitu iuran untuk atau pungutan dilihat dari segi arah dan dana pajak. Yang kedua, karakteristik pajak adalah pemungutnya harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga yaitu Fiskut mendapatkan wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak membayar pajaknya. Dan yang keempat, untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Dan yang terakhir itu tidak menerima atau memperoleh kontra prestasi langsung dari siapapun. Nah, itu termasuk unsur pajak. Ada 5 ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke subjek pajak. Subjek pajak itu bisa dibedakan menjadi 3, yaitu subjek pajak orang pribadi. Nah, itu ada uraiannya. Yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia dilihat dari harinya 100, yaitu 183 hari, tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Orang pribadi yang kedua yaitu orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang kedua, subjek pajak badan. Subjek pajak badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Dan yang ketiga, subjek pajak warisan. Subjek pajak warisan yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, mengganti yang berhak. Masih dalam subjek pajak yang tadi yaitu subjek pajak dalam negeri, teman-teman. Yang ini subjek pajak luar negeri yang terdiri dari yang pertama yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usahanya melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, yaitu badannya itu tidak didirikan di Indonesia tapi usahanya didirikan di Indonesia atau usahanya berjalan di Indonesia. Dan yang ketiga, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kita masuk ke wajib pajak. Wajib pajak dalam negeri. Untuk wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. Ketiga, tarif pajak yang digunakan jalur tarif umum, yaitu tarif Undang-Undang Pasal 17. Dan yang terakhir, wajib menyampaikan SPT. Untuk wajib pajak luar negeri, dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto ya. Yang ketiga, tarif pajak yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor atau Undang-Undang Pasal 26. Dan yang terakhir, wajib pajak luar negeri ini tidak wajib menyampaikan SPT. Untuk objek pajak, yang termasuk objek pajak antara lain pengganti atau imbalan pekerjaan, yang kedua hadiah dari pekerjaan atau penghargaan, yang ketiga laba usaha, selanjutnya ada dividen, ada iuran, dan yang terakhir ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Masih dalam objek pajak, dan yang ini tidak termasuk objek pajak ya. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima penghasilan dari Indonesia. Dan kedua, negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga yaitu organisasi internasional. Ada orangnya. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Dan yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang ketiga, yang keempat, pejabat atau perwakilan organisasi internasional dengan syarat yang pertama bukan warga Indonesia, yang kedua tidak menjalankan usaha dan tidak menerima penghasilan dari Indonesia. Untuk penghasilan tidak kena pajak atau disebut juga PTKP, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, apabila penghasilan itu wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas sebelumnya di bawah PTKP tidak akan dikenakan pajak penghasilan 25, pasal 25 atau pasal 29. Dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima, penghasilan sebagai objek pajak PPh pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Untuk tarif pajak, di sini ada tabel tentang tarif pajak, sebagaimana lapisan penghasilan kena pajak, penghasilan sampai dengan 50 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%, 50 sampai 250 juta sebesar 15%, dan ketiga 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan pajak sebesar 25%, dan jika penghasilan di atas 500 juta maka untuk pajak dikenakan sebesar 30%. Nah, di sini ada penjelasan tentang wajib pajak badan atau tarif yang dikenakan wajib pajak badan dalam negeri dan BUT atau bentuk usaha tetap. Yang pertama yaitu tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Jadi wajib pajak badan ini untuk semua lapisan penghasilan kena pajak untuk tarif pajaknya sebesar 28%. Dan yang kedua yaitu wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Untuk dasar hukum pajak penghasilan, yang pertama dasar hukumnya yaitu berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993, yaitu pajak pertama ya teman-teman. Undang-undang tentang pajak pertama dikeluarkan sejak 1 Januari 1984, dan yang kedua sebelum tahun 1993 pengenaan pajak yang berhubungan penghasilan diistilahkan dengan nama pajak perseroan. Yang pertama URD PPS 1925, pajak kekayaan STB 1932, pajak pendapatan ORD-PPD 1944, dan pajak penjualan UU nomor 19 tahun 1941. Jadi sebelum 1983 jadi sebelum Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 terdapat pengenaan pajak tetapi masih belum bernamakan pajak penghasilan, yaitu di sini teman-teman sudah dijelaskan PPS 1925, STB 1932, ORD PPD pajak pendapatan
1944 pajak penjualan, UU nomor 19 tahun 1951. Dan yang terakhir, Undang-Undang nomor 7 tahun 1963 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang nomor 17 tahun 2000, Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, dan yang terakhir yaitu tahun 2021, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sekian, terima kasih. Begitulah presentasi PPT dari saya. Sekali lagi, apabila ada kesalahan kata atau kesalahan makna atau kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.